Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun berada. Kembali lagi dalam pelajaran matematika dengan materi mengenal, memahami jenis dan sifat bola ketupat, trapesium, dan layang-layang oleh Ibu Gezi Afrianti MPD, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Indikator pembelajaran kita kali ini adalah mampu mengenal dan memahami bangun datar segi 4 dan segi 3. Mampu memahami jenis dan sifat persegi panjang, trapesium, jajaran genjang, bola ketupat, dan layang-layang menurut sifatnya. Sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Yang pertama adalah bola ketupat. Indonesia mempunyai tradisi saat melakukan perayaan hari besar, selalu menyajikan makanan ketupat. Mungkin Anda tidak asing dengan yang namanya ketupat. Biasanya ketupat dilengkapi dengan tahu dan sering dikenal dengan nama ketupat tahu. Bentuk ketupatnya mirip dengan bangun datar belah ketupat. Tidak hanya sebagai makanan, dalam matematika kita mengenal juga yang namanya ketupat, yaitu bangun datar belah ketupat. Apa pengertian bangun datar belah ketupat dan bagaimana sifat-sifat belah ketupat? Adapun contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai sifat belah ketupat adalah ketupat, mata nanas, ventilasi rumah, dan lain-lain. Bola ketupat merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang memiliki panjang yang sama serta mempunyai 2 pasang sudut, bukan siku-siku, yang mana pada masing-masing sudutnya sama besar dengan sudut di hadapannya. Bola ketupat bisa dibangun dari 2 buah segitiga sama kaki identik yang simetri pada alas-alasnya. Sifat bola ketupat yang pertama, keempat sisinya sama panjang dan juga berpasangan sejajar. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA, dan AB sejajar dengan DC dan BC sejajar dengan AD. Yang kedua, kedua diagonal berpotongan tegak lurus serta saling membagi sama panjang. AC sama dengan BD serta AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar serta terbagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya, yaitu sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Trapesium. Perhatikan gambar rumah ini. Rumah ini memiliki atap yang berbentuk bangun datar trapesium. Dapatkah kita menentukan banyak kaca atau genteng yang digunakan untuk membuat bangunan tersebut? Kita terlebih dahulu harus mengetahui sifat-sifat bangun trapesium. Dapatkah kalian menyebutkan bangunan lainnya yang berbentuk trapesium? Trapesium merupakan bangun segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Trapesium dibagi menjadi 3 macam, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sebarang. Sifat umum trapesium yang pertama, mempunyai sepasang sisi berhadapan sejajar. AB sejajar dengan DC. Yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara 2 sisi sejajar yaitu 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Jenis-jenis trapesium. A. Trapesium sama kaki. Sifat trapesium sama kaki, 2 sudut alas sama besar yaitu sudut P dan sudut Q. 2 sudut pada sisi atas sama besar yaitu sudut S dan sudut R. 2 diagonal sama panjang. B. Trapesium siku-siku.
Sifat trapesium sama siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku, yaitu sudut A dan sudut D. Diagonalnya tidak sama panjang. Yang C, trapesium sembarang. Sifat trapesium sembarang yaitu keempat sisinya tidak sama panjang. Keempat sudutnya tidak sama besar. Diagonalnya tidak sama panjang. Layang-layang. Salah satu permainan yang menyenangkan anak-anak adalah bermain layang-layang. Banyak sekali jenis layang-layang yang diterbangkan ke langit saat musim permainan ini berlangsung. Setelah melihat gambar di bawah ini, masing-masing ingatkah kamu apakah layang-layang itu? Kalian tentunya pernah melihat atau bermain layang-layang. Dapatkah kalian menggambarkan bentuknya? Bentuk-bentuk seperti inilah yang dinamakan bangun layang-layang. Bagaimanakah sifat layang-layang itu? Layang-layang merupakan sebuah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua panjang rusuk yang mana pada masing-masing pasangannya sama panjang, serta saling membentuk sudut. Layang-layang hanya mempunyai satu sumbu simetri dan juga satu sudut yang sama besar. Sifat layang-layang memiliki dua pasang sisi yang saling berdekatan sama panjang. AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC. Dua diagonalnya saling tegak lurus serta yang satu membagi dua yang lain sama panjang. AC tegak lurus dengan BD serta AT sama panjang dengan TC. Yang ketiga, mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut BAD sama dengan sudut BCD. Yang keempat, mempunyai sebuah diagonal BD yang membagi dua sudut sama besar, yaitu sudut ADB dan sudut BDC, dan sudut ABD sama dengan sudut CBD. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.